We're coming for you. Halo semua, selamat datang di Cemban.id. Bersama saya Lia sebagai storyteller yang akan menemani kalian. Dalam video hari ini kita akan bercerita tentang cerita urban yang sangat mengerikan untuk dibahas. Cerita ini dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Penasaran kan? Langsung saja, let's go! Cerita urban yang akan kita bahas hari ini adalah Buncul. Buncul atau yang sering dikenal dengan nama Bruncul adalah makhluk mitologi yang terkenal di sekitar Pantura, Jawa Tengah. Buncul diyakini sebagai makhluk penunggu sungai yang seringkali memakan korban jiwa. Meski sangat terkenal, masih banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa Buncul hanyalah isapan jempol belaka untuk menakuti anak-anak kecil untuk tidak mandi di sungai. Bagi masyarakat yang mempercayai adanya Buncul, mereka percaya bahwa Buncul ini mampu berubah wujud menjadi hewan seperti ular, kuda nil, buaya, dan sejenisnya. Bahkan sebagian meyakini pula bahwa Buncul bisa berubah menjadi manusia berparas rupawan. Perubahan wujud ini biasanya digunakan untuk menarik calon korbannya untuk mendekat kemudian menjadi santapan Buncul. Secara umum, Buncul digambarkan sebagai sosok tanpa kaki dengan rambut panjang, gigi yang tajam, dan kuku yang tajam. Banyak yang mengatakan bahwa Buncul ini memiliki penampakan mirip seperti jenglot. Saking terkenalnya fenomena Buncul ini, banyak orang yang mengklaim bahwa mereka menangkap Buncul di sungai-sungai terdekat, seperti yang pernah terjadi di tahun 2011, tepatnya di Cirebon. Seseorang mengatakan bahwa dia menangkap Buncul dan bahkan menjadikannya tontonan warga. Namun setelah diselidiki, sosok itu bukanlah Buncul dan hanya buatan manusia. Iya. Bisa dikit. Ayo tinggalnya ya. Konon katanya, Buncul seringkali muncul di siang hari ketika orang-orang beraktivitas. Banyak yang mengatakan bahwa Buncul akan menampakkan dirinya di permukaan air untuk melihat mangsanya, sebelum kemudian ia akan menarik korbannya ke dalam kedung dan menenggelamkannya. Kedung sendiri merupakan pusaran air yang menandai dasar sungai yang terdalam. Kedung ini diyakini sebagai tempat Buncul tinggal. Masyarakat mencirikan korban-korban yang dimakan oleh Buncul memiliki lubang di ubun-ubun dan di dadanya. Ini didasarkan oleh keyakinan bahwa Buncul akan memakan otak dan jantung dari korbannya. Fenomena Buncul ini membuat banyak ibu khawatir dengan anak-anaknya yang seringkali bermain di sungai. Menurut penelitian tim Cemban.id, kami menemukan bahwa ada beberapa ibu yang memakaikan tali yang biasanya digunakan untuk jemuran ke leher anaknya. Kalung ini dikatakan sudah diberi doa-doa penangkal Buncul, sehingga ketika anaknya bermain di sungai, tidak akan menjadi korban Buncul. Buncul bukanlah satu-satunya fenomena hantu air yang ada di Indonesia. Di Bali, orang-orang percaya bahwa sungai besar atau sungai kecil memiliki penunggunya masing-masing. Penunggu ini sering disebut Tonya dan Gamang. Tonya diyakini sebagai sosok yang memiliki wujud seperti manusia. Hanya saja Tonya tidak memiliki lekukan di antara hidung dan bibir. Tonya biasanya hidup berkelompok dan menghuni sungai atau pohon yang ada di Bali. Kemudian ada Gamang yang dicirikan sebagai makhluk yang mirip seperti manusia, namun lusuh, kotor dengan rambut panjang tergerai yang tidak terurus. Biasanya Gamang akan mendiami sungai-sungai kecil yang ada di Bali. Berbeda dengan Tonya yang hidup berkelompok,
Gamang ini hidup secara individu atau sendiri-sendiri. Selain Buncul, Tonya, dan Gamang, beberapa daerah di Jawa dan Sumatera juga meyakini sosok hantu air dengan nama Wiyangga atau Miangga. Sosok Miangga ini memiliki ciri mirip seperti Buncul dengan rambut panjang menjuntai, mata merah menyala, gigi tajam, dan kuku yang tajam. Miangga ini juga meninggalkan lubang di ubun-ubun dan dada korban, yang dimana digunakan untuk menghisap otak dan jantung korban tersebut. Dilansir dari liputan6.com, seorang wanita mengatakan bahwa keponakannya menjadi mangsa hantu air. Kejadian ini terjadi di rumah panggung keluarganya yang berada di tepian Sungai Musi. Ia menuturkan bahwa pada sore hari, keponakannya ini berjalan ke tangga yang mengarah langsung ke aliran Sungai Musi. Kemudian pada waktu maghrib, ia menyadari bahwa keponakannya ini tidak ada di dalam maupun di luar rumah. Ketika dicari, keponakannya ini tidak ada dimanapun. Hingga keesokan harinya, keponakan ini tidak bisa ditemukan. Baru kemudian, selang beberapa hari, jenazah dari keponakannya ini ditemukan di tangga belakang tempat yang mengarah di tengah Sungai Musi dengan keadaan kepala berlubang. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa keponakannya ini dibangsa oleh hantu air dan otaknya dihisap. Hingga saat ini banyak orang yang mempercayai keberadaan hantu air ini. Asal-usul dari hantu air ini memiliki banyak sekali versi. Salah satunya adalah versi yang mengatakan bahwa hantu air ini awalnya adalah seorang wanita yang meninggal karena dipenggal oleh saudaranya sendiri karena masalah warisan. Kemudian kepalanya menggelinding masuk ke dalam air, kemudian menjadi hantu air. Namun banyak juga versi lainnya yang mungkin akan lama sekali untuk disebutkan. Apakah di daerah kalian ada asal-usul dari hantu air atau fenomena hantu air lainnya yang bisa diceritakan? Langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah. Itu saja cerita mengenai hantu air yang bisa dibahas malam ini. Jangan lupa untuk tonton terus video Ceban ID berikutnya. Langsung klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita lainnya yang lebih keren dari ceban.id. Saya Lia akan undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.